Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Ifai Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Belajar bahasa asing merupakan salah satu pembelajaran penting bagi anak-anak dan juga orang dewasa. Selain menambah wawasan, belajar bahasa asing juga membantu kemampuan anak untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Lantas di usia berapa sebaiknya anak mulai belajar bahasa asing selain bahasa ibu? Simak berita selengkapnya. Penguasaan beragam bahasa dianggap memiliki nilai penting pada era saat ini. Bahasa berfungsi sebagai medium utama dalam komunikasi, sehingga dengan menguasai berbagai bahasa, akan semakin besar kesempatan bagi perkembangan intelektual seseorang. Namun sebagai orang tua, seringkali timbul kebingungan mengenai cara dan waktu yang tepat untuk memperkenalkan anak dengan bahasa baru. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa semakin dini anak diperkenalkan dengan bahasa kedua, semakin optimal pula hasilnya. Pengenalan bahasa baru pada usia dini memberikan waktu yang lebih panjang bagi anak untuk menyerap dan menguasai bahasa, dibandingkan dengan mereka yang memulai belajar bahasa di usia lebih lanjut. Masa anak-anak adalah fase di mana kemampuan belajar seseorang berada pada puncaknya. Pada periode ini, anak memiliki kecenderungan untuk lebih menerima dan menyerap informasi dengan mudah. Karena itu, semakin awal anak diperkenalkan dengan bahasa baru, semakin besar kemungkinan bagi mereka untuk memahami dan menguasainya. Selain itu, kemampuan untuk meniru dan menyesuaikan suara dan pengucapan juga lebih baik pada masa tersebut. Karena otak anak masih dalam tahap perkembangan yang optimal untuk menerima dan memproses informasi baru, termasuk suara dan bahasa. Menurut dokter anak konsultan tumbuh kembang pediatri, Dr. Martira Madepungeng, SPA Konsultan, untuk mengenalkan bahasa yang lain selain bahasa ibu, yang terbaik adalah maksimal 10 tahun. Untuk mengenalkan bahasa lain selain bahasa ibu, usia terbaik adalah maksimal 10 tahun. Karena hasil pembelajaran bahasa asing di usia itu, artikulasi dan pemahamannya lebih alami dan lebih mudah bagi anak. Pada tahap perkembangan anak, pembelajaran bahasa dimulai dari vokalisasi, lalu menjadi satu kata, dan kata itu pun biasanya dimulai dari kata benda, kata kerja, lalu berkembang menjadi satu kalimat. Pada usia 3 hingga 4 tahun, anak sudah mulai mempelajari bahasa, karena di usia itu tingkat pemahaman sudah mulai terbuka. Dalam kesehariannya, anak memiliki waktu-waktu yang efisien untuk mengajarkan anak bahasa baru. Oh ya, keterlambatannya ini yang paling penting sebenarnya. Banyak orang mengatakan anaknya nggak apa-apanya. Kapan mendeteksi? Sudah dimulai sejak usia dini. Ya, dalam kandungan pun ada sudah mulai proses mendengarkan. Sudah mulai ada sensoris. Mendengar berdasarkan percakapan, berdasarkan itu dari orang tuanya, sensasi sudah mulai. Jadi kapan mulai tergantung, jadi kita sudah bisa tools yang digunakan. Jadi ada anak mungkin kalau bicara itu kan bicara dan paham ya. Jadi bukan karena konteks dia bisa mengucapkan kata. Ya, jadi kapan saja usianya. Cuma mungkin pada orang tua konteks bicara itu nanti pada saat katanya mengucapkan kata. Misalnya papa, mama, itu harusnya goalnya, standarnya harus sudah mendapatkan di usia 12 bulan. Oh ini bapak, ini mama, itu mungkin kata-katanya. Tapi di bawah usia itu kita sudah bisa mendeteksi, oh ini anak terlambatan bahasa. Mungkin dipanggil tidak menoleh, itu satu konteks bahwa dia akan mengalami keterlambatan bahasa dalam konteks pemahaman. Misalnya kasih kata perintah tidak melakukan, itu sudah konteks bahwa dia jadi konteksnya cukup luas. Hanya di awam atau dulu mengatakan kalau mengucapkan kata, boleh dikatakan terlambat, padahal paling dini paling dini dikatakan paling bagus karena tahapan untuk memperbaikinya. Penting untuk diingat bahwa proses belajar bahasa asing harus dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan tidak membebani anak. Orang tua perlu bersabar dan memberikan dukungan kepada anak dalam proses belajarnya. Dengan mengenalkan bahasa asing sejak dini, orang tua telah memberikan bekal berharga bagi masa depan anak. Anak akan lebih mudah untuk beradaptasi dengan dunia global dan meraih peluang-peluang yang lebih luas. Rahmatia, Ifai Syarahman, Unhas TV. Pemirsa, dua negara di Timur Tengah, yakni Israel dan Iran, saling memanas usai aksi saling serang keduanya belakangan ini.
Atas aksi saling serang ini, salah satu legislator Republik Indonesia, Rizky Natakuzuma, mengingatkan Indonesia tidak ikut campur atau terlibat pada konflik dua negara ini. Bagaimana tanggapan akademisi sendiri terkait hal tersebut? Simak berita selengkapnya. Israel dan Iran, dua negara Timur Tengah, kembali memanas belakangan ini setelah melakukan aksi saling serang. Diketahui Iran pertama kali melancarkan serangan dengan lebih dari 300 drone dan rudal ke Israel pada Sabtu malam 13 April. Ini merupakan serangan balasan atas penyerangan Konsulat Jenderal Iran di Damaskus pada Senin 1 April 2024. Sementara diketahui Israel meluncurkan rudal sebagai serangan balasan terhadap Iran pada Jumat 17 April dini hari. Memang konflik antara dua negara di Timur Tengah ini telah lama ada, namun baru kembali memanas belakangan ini. Menanggapi konflik yang terjadi, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Demokrat Rizky Natakuzuma mengingatkan agar negara Indonesia tidak ikut campur terlibat pada aksi serang dua negara ini. Dirinya mengatakan, pertikaian di regional Timur Tengah selalu terjadi jika para pihak selalu mengedepankan cara militeristik untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Indonesia harus mengambil tempat untuk tidak terlibat. Merespon perkataan Rizky, salah seorang akademisi ilmu hubungan internasional UNHAS, Hussein Abdullah mengatakan bahwa keterlibatan langsung Indonesia dalam konflik di Timur Tengah ini akan merugikan negara sendiri. Namun Hussein menuturkan, jika keterlibatan tersebut sebagai mediator seperti terlibat dalam ketertiban dan perdamaian dunia adalah hal yang sah saja. Apalagi Indonesia mengedepankan prinsip politik bebas aktif. Salah satunya Indonesia dapat memanfaatkan keanggotaannya di OKI dan hubungannya yang kuat dengan negara-negara muslim lainnya untuk memperjuangkan dialog damai dan solusi yang berkelanjutan dalam konflik ini. Ikut campur atau keterlibatan dalam satu perang, ya pastilah tidak menguntungkan Indonesia. Tetapi ikut campur dalam artian kita ikut serta di dalam menertibkan atau mengambil posisi ikut serta dalam ketertiban dunia atau misalnya menjaga perdamaian, saya kira sah-sah saja karena memang politik luar negeri kita itu secara landasan operasionalnya kan bebas aktif. Jadi kita bebas menentukan pilihan, tidak terpengaruh oleh kekuatan besar atau menengah atau siapapun. Itu kita punya kedaulatan penuh dalam bersikap dan aktif, ya. Nah, aktif ini itu memberikan kita spirit, motivasi atau dasar untuk ikut serta. Jadi kalau misalnya terlibatnya mencegah atau menyampaikan pandangan bahwa perang itu tidak perlu, misalnya lebih baik mengutamakan negosiasi atau dialog, itu tidak ada salahnya. Tapi kalau ikut perang atau secara fisik hadir di sana, mungkin bukan menjadi porsi Indonesia. Kepentingan kita tidak harus sampai mencampuri sejauh itu. Dosen ilmu hubungan internasional ini mengatakan bahwa jika konflik antara Israel dan Iran berkepanjangan, bisa berdampak pada kehidupan sejumlah negara termasuk Indonesia. Salah satunya kehidupan ekonomi yang dapat menyebabkan kenaikan harga minyak dunia. Meskipun Indonesia tidak mengimpor minyak dari Iran, pasokan minyak global dapat dipengaruhi karena Iran merupakan salah satu produsen minyak terbesar di dunia. OPEC mencatat bahwa Iran dapat memproduksi minyak mentah sekitar 2,55 juta barel per hari. Sementara kebutuhan minyak Indonesia saat ini adalah 1,4 juta barel per hari. Hussein mengingatkan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bersama dengan potensi kenaikan harga minyak dunia akibat eskalasi konflik dapat menguras devisa Indonesia. Meskipun di sisi lain ada ekspor Indonesia seperti nikel dan coklat yang mungkin bisa menguntungkan dengan kenaikan nilai dolar. Timur Tengah, di mana kedua negara ini berada, kan menjadi sumber utama pemasok energi dunia. Jadi otomatis apabila stabilitas kawasan di sana terganggu, harga minyak naik. Nah, kalau harga minyak naik,
ya itu pasti produk-produk lain juga ikut naik. Dan kita lihat sendiri bahwa baru saja Iran melakukan serangan balasan terhadap Israel, itu dolar sudah meroket, ya, dan kelihatannya kita harus antisipasi bagaimana menjaga kestabilan nilai rupiah, itu dampaknya. Karena itu nanti bisa kemana-mana. Karena kan kita banyak juga tergantung kepada produk-produk impor yang notabene menggunakan dolar dalam proses transaksinya. Tapi di sisi lain kita juga ada ekspor yang mungkin bisa saja menguntungkan karena nilai dolar naik. Seperti komoditas yang dari Indonesia Timur, ya, sebut saja misalnya nikel, coklat, kopi yang diekspor keluar karena dibayar dolar nilainya lebih tinggi. Selain itu, jika nilai tukar turun dan minyak naik, pemerintah mungkin perlu meningkatkan anggaran subsidi untuk menutupi biaya energi yang lebih tinggi. Namun ini bisa memberatkan APBN karena subsidi energi meningkat. Di sisi lain, jika pemerintah mengurangi subsidi energi, bisa membebani masyarakat dengan kenaikan harga energi yang gilirannya dapat meningkatkan harga kebutuhan pokok lainnya. Mengatasi dampak yang mungkin terjadi, menurut Hussein, terlebih dulu kita perlu untuk menjaga kepentingan nasional seperti menjaga stabilitas sistem keuangan dan menjaga inflasi domestik. Kemudian ikut serta dalam perdamaian dunia untuk meredakan konflik ini. Zulkarnain, Nur Hayati, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Iva Syarahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.